Halo, assalamualaikum, sampurasun. Hari ini ibu mau cerita, kenapa sih ibu nekat banget sekolahin Jil, padahal Jil kan bahasa ekspresifnya belum sebagus itu ya, gitu. Bahasa reseptifnya Jil itu memang pemahamannya udah alhamdulillah sangat amat berprogres, cuman ya PR Jil adalah bahasa ekspresifnya atau enggak dia mau bicaranya itu tuh masih PR sekali gitu. Terus kenapa sih ibu kok nekat banget ya masukin Jil sekolah dengan kondisi yang memang berbicaranya tuh belum belum bagus, bisa dikatakan Jil tuh masih banyak diemnya daripada bicaranya, masih banyak nunjuknya daripada minta tolongnya gitu. Alasan kenapa ibu masukin Jil sekolah, masukin playgroup ya tentunya, itu juga hasil ngobrol, hasil sharing dengan para terapisnya juga tentunya gitu. Jadi yang ibu inginkan, yang, tujuannya kenapa ibu masukin Jil playgroup sebetulnya. Halo Jil, hai. Sebetulnya bukan biar Jil, cepat belajar, membaca tulis, bukan ya gitu. Karena sebetulnya tujuan utama ibu adalah kemampuan, komunikasi sosialnya Jil, terus, bagaimana Jil melihat hidup itu ternyata tidak sendiri gitu loh. Maksudnya karena Jil itu kan di rumah Jil itu di rumah cuman sama ibu. Hai. Ya, Jil itu di rumah kan cuma sama ibu. Main setiap hari sama ibu. Adapun dia keluar rumah paling kan ketemu sepupu-sepupunya juga sebentar. Sepupu-sepupunya tuh sudah lebih besar dari dia. Dia nggak punya teman yang betul-betul teman seumuran. Kalaupun misalnya pergi terapi kan dia terapis tentu dengan orang yang lebih dewasa kan, bukan dengan teman seumurannya dia. Nah, makanya akhirnya kita sekolahin itu maksudnya adalah biar dia tuh punya teman yang seumurannya dia. Biar dia itu tidak melulu sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Biar dia tuh tahu kalau hidup itu ya ada orang lain. Terus ya hidup itu ya tidak sendiri. Kalau misalnya kita itu ya makhluk sosial yang butuh orang lain, yang harus bersosialisasi dengan orang lain. Pada akhirnya nanti mungkin ke depannya kan dia jadi belajar berbagi, ke depannya mungkin dia akan mulai belajar tidak egois, kayak gitu-gitu sih. Jadi bukan ibu pengen Jil itu, pintar pintar membaca dan menulis sejak dini, enggak juga ya. Maksudnya ya ke situ, lebih ke komunikasi sosial dan kemampuan dia bersosialisasinya aja yang tujuan ibu tuh sebetulnya sama ayah gitu. Tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, dengan, maksudnya dengan kedisabilitasannya Jil itu juga tentunya bukan, bukan hal yang mudah untuk mencari sekolah atau mencari TK yang, mau nerima Jil dengan segala kondisi dan kebutuhannya gitu. Makanya itu juga menjadi, apa ya, menjadi poin utama saat kita pilih sekolah gitu. Mencari sekolah yang bisa menerima segala kurang lebihnya Jil, mencari sekolah yang bisa mengembangkan, potensi-potensinya Jil, dan mencari sekolah yang bisa membantu ibu dan para terapis untuk mengembangkan kemampuan sosialnya Jil, kemampuan bersosialisasinya Jil, eee, sesuai dengan usianya gitu. Karena kan kemampuan mendengarnya Jil ini lebih muda dibanding, usianya dia gitu. Maksudnya usianya dia kan sekarang udah 3,5 tahun, tapi kan kemampuan berbicaranya dia, kemampuan mendengarnya dia itu kan tidak sesuai dengan usianya gitu. Nah, makanya kita cari sekolah yang kita sama-sama bisa, mengembangkan potensi, dan insya Allah mudah-mudahan bisa sama-sama, eee, membantu Jil, membersamai Jil untuk berprogres, biar kemampuan mendengar dan bicaranya itu sesuai dengan usia biologisnya gitu. Tapi itu bukan berarti, ibu menyerahkan penuh tugas itu ke sekolah, enggak juga ya gitu. Maksudnya
tugas terapis itu ada bagiannya, tugas sekolah itu ada bagiannya, dan tentunya tugas ibu dan ayah di rumah juga ada bagiannya gitu. Bukan berarti dengan ibu dan ayah itu terapi Injil di tempat terapi, di klinik tumbuh kembang, terus sekolahin Injil gitu di sekolah yang menurut kami bisa menerima dan mengembangkan potensinya Jil. Terus ayah sama ibu jadi yang wow jatuh. Ayah sama ibu jadi yang kayak ya udah kan udah dapet di sekolah, ya udah kan udah dapet di tempat terapi gitu. Jadi kayak ya ayah sama ibu mau nunggu hasilnya aja, nggak gitu juga gitu karena wow jatuh ya wow karena eh, selama 24 jam sehari itu kan di tempat terapi cuma 1 jam dan di sekolah itu 2 jam. Nah sisanya itu kan di rumah. Jadi lebih ke dengan ibu terapi Injil dan Jil mau mewarnai, tunggu ya, dengan ibu menterapikan Jil dan sekolah itu lebih ke wow membantu ibu untuk bisa mengejar poin-poin atau target-target yang belum tercapai. Jadi kita bisa berkesinambungan gitu. Misalnya kayak di tempat terapis okupasinya Jil, misalnya terapisnya bilang, Ibu Jil itu ternyata kalau lagi terapi Jil itu belum berani Bu naik ayunan atau enggak sesuatu yang bentuknya nge-swing gitu tuh dia belum berani. Nah itu ibu komunikasikan juga dengan guru sekolahnya Jil kayak Ibu ternyata Jil tuh di sekolah di tempat terapi dia belum berani nih naik ayunan. Boleh tolong kasih tahu nggak kalau di sekolah Jil itu udah bisa udah mau nggak naik ayunan kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh tektoknya enak alhamdulillah ibu dapat sekolah yang sangat amat mendukung progresnya Jil gitu. Dengan nanti misalnya di sekolahnya Jil itu kan Jil tuh sekolahnya di sekolah alam ya. Jadi kadang tuh sebulan sekali di sekolahnya tuh naik flying fox gitu. Nah, itu kan flying fox juga bentuknya nge-swing gitu kan dari atas ke bawah gitu kan, mengayun gitu. Jadi saat Jil bisa main flying fox itu dia mau, tidak menangis, mau sendiri. Nah, dan mau mencoba lagi gitu. Gurunya nanti report gitu kayak, "Ibu, Jil tadi mau," gitu. Nah, itu kan ibu ibu transfer lagi tuh informasi itu ke terapisnya gitu. Jadi ya ibu berharap dengan Jil terapi, dengan Jil sekolah, dan dengan bimbingan ibu di rumah itu semuanya bisa berkesinambungan yang ujung-ujungnya itu nggak ada lagi harapan ibu itu tidak lain tidak bukan harapan ibu itu ya Jil terus berproses dan berprogres itu aja sih gitu. Jadi kenapa ibu nekat banget nyekolahin Jil padahal Jil belum bisa bicara ya karena itu tujuannya. Tujuannya bukan untuk Jil pintar belajar membaca, menulis, menghitung di usia dini bukan, tapi tujuan utama ibu untuk nyekolahin Jil itu adalah untuk kemampuan dia berkomunikasi sosial, kemampuan dia untuk bersosialisasi dengan orang lain, gitu. Tapi ya balik lagi, pilih sekolah yang memang menunjang kebutuhan Jil, menunjang kebutuhan Jil, menunjang potensinya Jil, dan mau merangkul, gitu. Alhamdulillah Ibu dapat sih sekolah kayak gitu. Makasih, dah. Assalamualaikum.